Salam sejahtera, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Rabu 10 November 2021 kita akan lanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita setiap hari. Hari ini dengan judul Seorang Budak di Mesir. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan kembali berikan waktu bagi kami untuk belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuhanlah yang memberkati kami di dalam belajar firman-Mu. Terangi dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga iman kami bertumbuh dan diteguhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam kitab Ulangan, salah satu tema yang muncul berulang-ulang adalah tentang penebusan yang Tuhan buat bagi umatnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Berulang-ulang mereka diingatkan apa yang Allah telah lakukan bagi mereka. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 26 ayat 8. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Kita juga dapat membaca di dalam Ulangan pasal 16 ayat 1-6. Faktanya, di sepanjang kitab Perjanjian Lama, cerita dari peristiwa keluaran sering dirujuk untuk menjadi satu contoh kelepasan besar Allah dari perbudakan dan perhambaan di Mesir melalui kasih karunia-Nya. Firman Tuhan berkata dalam Mika 6 ayat 4, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahkan dalam perjanjian baru, ide ini juga muncul di mana peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir oleh kuasa Allah yang besar adalah sebuah lambang dari keselamatan oleh iman di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 11 ayat 29, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita juga baca di dalam Ulangan pasal 5 ayat 6-22. Di mana Musa mengulangi hukum tersebut. 10 perintah yaitu ketentuan dasar dari perjanjian mereka dengan Yahweh. Coba perhatikan hukum yang keempat dan alasan yang diberikan hukum tersebut. Apa yang sedang disampaikan di sini yang menyatakan realitas dari hukum dan kasih karunia. Musa mengulangi perintah dasar untuk beristirahat pada hari ke-7. Tetapi dia memberikan sebuah penekanan tambahan pada hukum tersebut. Artinya, meskipun hukum itu telah ditulis di 2 loh batu seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran, di sini Musa sedang memperluas apa yang telah diberikan kepada mereka sebelumnya. Memelihara Sabat bukan hanya sebagai sebuah peringatan akan penciptaan, tapi juga sebagai sebuah peringatan akan penebusan dari Mesir. Kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan mereka dari Mesir dan menawarkan kepada mereka peristirahatan dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Seperti tertulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 1-5. Sekarang, sebagai respon terhadap kasih karunia yang Allah berikan, mereka perlu untuk menyatakan kasih karunia kepada orang-orang lain. Jadi, dalam kasus ini, Sabat hari ke-7 bukan hanya menjadi sebuah lambang yang kuat dari penciptaan, tetapi juga lambang yang kuat dari penebusan dan kasih karunia. Setiap orang di dalam sebuah keluarga, bukan hanya anak-anak, tetapi juga para hamba, hewan-hewan, dan bahkan orang-orang asing di antara mereka bisa beristirahat. Hari Sabat memperluas kasih karunia yang diberikan kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang lain juga. Bahkan kepada mereka yang berada di luar orang-orang yang berada dalam perjanjian itu sendiri. Dan kasih karunia itu ditemukan di dalam hukum Allah. Apa yang Allah telah lakukan dengan penuh kemurahan kepada mereka, mereka juga harus melakukannya untuk orang lain. Sederhananya seperti itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita baca Matius pasal 18 ayat 21-35. Dalam cara apa prinsip dari perumpamaan ini dinyatakan dalam perintah hari Sabat secara khusus seperti yang ditekankan dalam kitab Ulangan. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita hari ini. Kiranya kita mendapatkan berkat melalui pelajaran hari ini. Dan kiranya kita bertumbuh di dalam iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga oleh karena berkat-Mu, kemurahan-Mu, dan damai sejahtera-Mu menyertai kami.
Kami dapat menikmati berkat-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat hari ini. Tolong kami dapat menjadi pelaku firman, kami bertumbuh ketika membaca firman. Berkati seluruh pemirsa yang merasakan program ini, berkat Allah tercurah bagi mereka. Terpujilah Tuhan Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah mengikuti program Sahabat Mari Belajar Sekolah Sabat setiap hari. Biarlah kita akan meluangkan waktu kita bersama dengan keluarga kita, belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Sampai bertemu untuk pelajaran esok hari. Tuhan menyertai kita sekalian.